Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapak yang datang ke kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami kembali boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu menjadi jalan hidup kami. Sikap kami dalam bertindak Tuhan. Apapun kerinduan kami, apapun pergumulan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perbuatan baik yang berstandar ilahi. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada banyak motivasi yang melatar belakangi seseorang ketika ia berbuat baik. Misalnya agar dipuji orang, atau karena tuntutan sosial dan moral. Orang dunia berbuat baik demi sebuah nilai personal. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Nilai yang luhur. Yaitu karena memang kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka kita harus memancarkan terang itu sebagai gaya hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berbeda. Ya. Dunia ini karena tuntutan nilai personal. Tetapi kita adalah gaya hidup kita yang sudah ditebus Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, let your light so shine before men. Yang artinya hendaklah terangmu bercahaya, bersinar dengan sangat terang di depan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan kehidupan kekristenan kita menjadi kehidupan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Dalam hidup ini, melainkan milikilah kehidupan kekristenan yang maksimal, yang memancarkan Kristus dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam hidup ini. Martin Luther berkata, it is the duty of every Christian to be Christ to his neighbor. Artinya adalah tanggung jawab setiap orang percaya untuk memancarkan Kristus bagi sekitarnya, bagi masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dalam firman ini, dalam renungan pagi ini, kita mau tahu apa perbuatan baik, apakah yang Tuhan harapkan dalam perjalanan kekristenan kita sebenarnya. Apa yang Tuhan mau atau standar bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya banyak orang dunia juga bisa jauh lebih baik dari orang percaya. Kadang-kadang sering dikatakan orang, aku kecewa dengan orang Kristen yang katanya kehidupan sebagai orang percaya, tetapi kehidupannya sangat jelek. Mari kita simak apa yang Tuhan mau dari perbuatan baik kita. Kita lihat di Matius 5 ayat 43, 40, maaf, Matius 5 ayat 46 sampai ayat 48 mengatakan demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga. Sempurna. Apa yang mau Tuhan mau? Kalau kita baca lagi tadi di Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu adalah standar dunia. Ya. Kasihilah saudara-saudaramu seperti firman Tuhan tadi. Mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu. Itu standar dunia. Tapi Tuhan katakan di ayat 44. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ayat-ayat di atas berisikan nilai tertinggi dari sebuah perbuatan baik yang Tuhan mau. Jauh lebih tinggi dari konsep kebaikan dunia. Dunia tidak akan mampu menjadi pelaku dari ayat-ayat tersebut di atas. Jika kita hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik, maka terang yang kita pacarkan hanya sebatas normal saja. Tetapi jika kita menjadi pelaku dari ayat tersebut, mengasihi orang-orang yang menganiaya kamu, berdoa bagi musuh-musuhmu, memaafkannya, itu yang Tuhan mau. Itu standar ilahi. Karena hanya Tuhan saja yang berkuasa, yang mampu melakukannya bagi kita. Kuasa itu bekerja dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita beranjak dari perbuatan baik yang hanya berstandar dunia atau berstandar umum kepada perbuatan baik yang berstandar ilahi tadi ya. Perbuatan baik yang mencapai taraf kesempurnaan di mata Tuhan. Apapun pergumulan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Apakah terjadi perselisihan yang sangat berat dan sulit memaafkan? Apakah ada orang yang menganiaya kamu, menjolimi kamu? Atau apapun pergumulan kehidupanmu dengan sesamamu. Kita pasti akan sangat terluka ketika menjadi pelaku-pelaku ayat firman ini. Yaitu memaafkan, mengasihi orang-orang yang menganiaya kamu, mengampuni musuh-musuhmu. Namun kasih Tuhan akan sanggup menyembuhkan hati kita. Kasih Tuhan, Sang Ilahi itu, kuasa itu, memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk dapat melakukan perbuatan baik, menjadi serupa dengannya, menjadi pembawa misi pelayanan yang agung. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk melakukan perbuatan baik seperti yang Kau kehendaki. Bukan hanya sama dengan orang lain lakukan dalam standar dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika kita berbuat baik hanya seperti yang orang dunia lakukan, sesungguhnya terang kita sudah redup. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.